Seperti yang kita ketahui bahwa memformulasikan sebuah strategi dapat menambah opportunities kita untuk mendapatkan atau juga mempertahankan competitive advantage sebuah perusahaan. Kali ini saya akan menjelaskan gimana sih kita menganalisis SWOT atau juga Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat untuk mengaplikasikan sebuah strategi. Dengan SWOT ini seharusnya bisa membantu perusahaan untuk melihat gimana sih kekuatan, kesempatan, dan juga mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada. Kali ini saya akan memberikan contoh yaitu McDonald, di mana mereka mempunyai kelebihan seperti keuangan yang kuat, brand yang kuat, dan juga konsisten. Tetapi sebuah perusahaan pasti mempunyai juga kelemahan. Yang pertama yaitu pangsa pasar yang turun, dan juga makanan goreng yang terlalu banyak di menu. Selain itu, mereka pun punya peluang untuk membangun bisnis mereka. Yang pertama, mereka itu mempunyai pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang kedua, di negara Amerika sendiri, orang-orangnya sudah sangat peduli dengan kesehatan. Yang menjadi ancaman bagi perusahaan McDonald ini adalah yang pertama, kemungkinan pertambahan upah minimum, di mana kayak upah minimum di suatu negara semakin bertambah. Yang kedua, barang-barang grosir itu menjadi barang-barang yang cepat saji, sehingga McDonald yang cepat saji ini bisa tersingkir. Oke. Mereka juga McDonald, saya akan memberikan McDonald itu punya 4 strategi alternatif yang dapat dikembangkan dari analisis SWOT tersebut. Yang pertama, McDonald itu memutuskan untuk meluncurkan restoran baru di China dan Meksiko. Kenapa dia bisa memutuskan hal tersebut? McDonald melihat bahwa perkembangan yang pesat di negara-negara berkembang merupakan sebuah peluang bagi mereka untuk perusahaan mereka. Selain itu, mereka juga pastinya mempunyai kelebihan yaitu financial resource yang baik dan juga brand yang kuat, sehingga dengan menggabungkan hal tersebut mereka bisa membangun restoran baru di negara-negara berkembang seperti China dan Meksiko. Oke, yang kedua, McDonald itu mempunyai alternatif strategi yaitu mengembangkan strategi dan juga iklan yang menunjukkan bahwa kemudahan dan kecepatan sebuah drive-thru. Mengapa sih dia buat itu? Karena si McDonald tuh melihat gitu adanya terjadi penurunan pasar dan juga kehilangan kekuatan pasar. Selain itu juga dia melihat adanya ancaman karena meningkatnya popularitas barang cepat saji. Yang ketiga, McDonald meluncurkan makanan beku di toko bahan makanan. Mengapa? Karena mereka melihat adanya brand yang kuat dan juga konsistensi dari perusahaan McDonald. Selain itu juga dia ingin mengurangi ancaman barang cepat saji, sehingga ia berusaha untuk meluncurkan makanan beku di toko bahan makanan agar mereka semua bisa membeli barang-barang tersebut. Yang keempat adalah untuk mengatasi kelemahan perusahaan mereka, maka mereka menciptakan menu-menu dengan bahan-bahan yang lebih sehat. Karena seperti yang kita ketahui, McDonald adalah makanan cepat saji dan rata-rata menunya itu adalah menu goreng. Tetapi meskipun SWOT itu sendiri digunakan sebagai panduan, tetapi masalahnya juga bisa muncul bahwa seringkali kekuatan bisa menjadi kelemahan dan peluang pun bisa bersamaan menjadi sebuah ancaman. Contohnya di bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai lokasi Google di Silicon Valley berdekatan dengan beberapa universitas yang dianggap bisa menjadi key research perusahaan tersebut. Tetapi setelah kita lihat dari geografisnya, California sendiri mempunyai banyak sekali orang dengan biaya hidup yang tinggi dan juga kemudahan bisnisnya juga sangat rendah. Selain itu juga California berada di patahan gempa di mana sangat rentan sekali sama bencana alam, sehingga dengan hal-hal tersebut kita pun harus berhati-hati untuk menentukan apa yang menjadi kelebihan, kelemahan, dan juga peluang serta ancaman bagi perusahaan. Di kasus yang mirip selanjutnya adalah tentang pemanasan global bagi sebuah perusahaan mobil, apakah itu sebagai opportunities atau juga sebagai ancaman. Jika pemerintah menaikkan pajak bensin mobil dan membuat menyetir itu menjadi mahal, maka semua orang merasa bahwa itu bagi perusahaan itu adalah sebuah ancaman. Tetapi bisa juga ada yang merespon bahwa dengan keputusan pemerintah tersebut, kita bisa membuat mobil yang sangat efisien dengan emisi yang nol, di mana kendaraan hybrid atau listrik digunakan untuk kegiatan menyetir. Nah, hal itu juga bisa menyebabkan bahwa permintaan bisa lebih banyak untuk mobil baru dan meningkatkan penjualan.